Bukan seperti ini yang Beka inginkan, bukan? Pergi dari rumah Tuan Rama dengan keadaan Tuan Rama kecewa padanya dan Raka tidak menangis, bahkan Elsa nampak begitu merayakan kepergiannya. Membuat Beka sangat-sangat merasa khawatir. Beka mencebikkan bibirnya ketika naik ke atas mobil. Ia sempat melihat wajah dingin Rama yang menyambut kepergiannya. Rama bahkan memberikannya pesagon yang sangat besar, seolah-olah memang kode untuk mereka tidak usah bertemu lagi. Beka benar-benar sedih sekali. Beka menyesal, karena Rama benar-benar menuruti keinginannya. Beka menghela napasnya berat karena Beka tidak bisa melihat mereka lagi. "Nona butuh tisu?" tanya sopir itu. Beka menatap pak sopir Ubernya dan menganggukkan kepalanya. Dada Beka sesak karena menyadari, ia tidak akan bertemu dengan suaminya lagi. Apakah setelah ini Rama akan menuruti keinginan mamanya? Beka serba salah. Selama perjalanan, Beka sangat galau. Memikirkan Rama, mungkin Beka sangat bersalah karena sudah melepaskan lelaki itu. Beka pernah mendengar bahwa jika lelaki sakit hati, sangat mudah baginya untuk melupakan wanita yang menyakiti hatinya. Oke, Beka sudah menyakiti hati Rama, tapi Beka menyentuh dadanya yang sangat nyeri. Belum juga beberapa jam, Beka sudah galau parah. Rama benar-benar berubah setelah ditinggal wanita itu. Ia jarang pulang lagi ke rumahnya di mana putranya membutuhkan kasih sayangnya. Bukankah Rama sudah bilang bahwa jika bukan karena wanita itu, Rama mungkin tidak akan bisa mengurus Raka seorang diri. Dahulu saat Diandra meninggal, Rama juga sama. Ia tidak tahu caranya mengurus anak Raka yang usianya masih 2 tahunan. Dan sekarang pun sama, Rama benar-benar membiarkan putranya sendirian di rumah hanya dengan pembantu. "Mau gue cariin cewek bro, di sini sepertinya ada cewek baru masih perawan juga," kata Fabian, membuat Harja tertawa. "Lagian sih kenapa harus galau? Lo itu masih laku, Ram. Satu cewek pergi, masih ada cewek lain yang baris di belakang Elo. Jangan tolol lah karena cinta," ujar Fabian lagi. "Bi, lo belum jatuh cinta aja, makanya gini ngomongnya," kata Harja. "Hell bro, jangan mau dibuat tolol. Cewek masih banyak. Ga Al, ga Rama, semuanya rusak di babysitter. Lo juga hampir sama," kata Fabian pada Harja, tampak tidak percaya dengan teman-temannya itu yang terlalu bulol karena cinta. Sial, Harja akan memukul Fabian ketika suara Al terdengar. "Ngapain lo sebut-sebut nama gue, bajingan?" kesal Al, datang dan duduk di sofa di mana teman-temannya berada. Katanya hari ini dibuat untuk merayakan kesedihan sahabat mereka. "Sekedar mengingatkan luka lama saja," jawab Fabian. "Sialan," umpat Al dan menyandarkan tubuhnya. Ia memejamkan matanya, lalu kemudian menoleh pada Rama. Ada ketidakpercayaan di wajahnya saat menatapnya. "Dia minum berapa gelas, sampai kayak gini?" ujarnya sambil memiringkan kepala. Rama yang biasanya tegar dan tak pernah terlihat mabuk, kali ini tampak mencoba sesuatu yang baru. Punggungnya yang lurus sejenak terlihat mengendur seiring ia menghela napas panjangnya. Ia terus menyentuhkan gelas kosong ke bibir, mencoba menenggelamkan diri dalam kelebat alkohol itu. Meskipun seberapa banyak ia meminum minuman keras itu, tetap saja kesadaran masih dengan keras kepala bertahan di benaknya. Sebuah pertarungan batin yang ingin ia kalahkan dengan terus minum, tapi tidak pernah mencapai puncak teler yang ia inginkan. Melihat keadaan itu, Al menggeleng pelan dan kembali bertutur. "Sudah, Ram. Lo udah minum cukup banyak, anjing." "Teler enggak, masuk rumah sakit iya, bego," kata Fabian. Rama masih akan meraih botol itu, sehingga Al dan Harja dengan kesal meraih gelas dari tangan Rama, memberi sinyal bahwa malam itu memang seharusnya Rama berhenti minum lagi. "Al, bawa pulang Gi. Gara-gara cinta sudah nampak sengenes ini. Kalau cinta, ya hampirilah ke tempatnya, bego. Gue kira dia udah nyewa orang buat jagain babysitter cantiknya itu," ujar Harja. "Dia baru saja dikirimkan foto. Echa nampak bahagia berpisah dengannya, makanya anak satu ini bisa bertingkah kayak gini."
Padahal sudah benar beberapa hari ini dia sibuk kerja terus, tapi akhirnya nyerah juga hanya karena satu foto, jelas Harja. Nyokapnya memang belum ngasih restu. Tanya Al. Harja hanya mengangkat bahunya. Dia baru 2 hari yang lalu bertengkar dengan maminya. Lo tahu, gue udah kayak asistennya yang harus mengawasi dia kemanapun. Lo kudu jadi investor gue, Ram, di proyek terbaru gue nanti kalau masalah lo selesai. Cara selesainya bagaimana memangnya? Sentimen publik juga mulai tenggelam karena sudah lama tidak ada berita terbaru. Nanti kalau Rama ketemu Echa lagi, nanti panas lagi. Memang sudah betul kalian pisah begini, Ram, jelas Fabian. Rama menoleh menatap Fabian tajam. Jangan panggil nama istri gue dengan panggilan begitu, sialan, kata Rama memperingati. Ya elah, Ram, itu aja lo udah cembekur, kata Fabian tertawa. Balik gilo, kasihan anak lo. Udah gak ada mama, papanya juga sibuk galau-galau begini, saran Harja. Usia kita sudah berapa? Bukan ABG lagi. Sebaiknya selesaikan masalahnya saja, jangan kayak dia, yang sampai sekarang belum tahu hatinya kemana, ujar Fabian. Kalau Al kebalikannya, anjir. Yang ada dia tinggalkan karena terlalu banyak drama, elah, cibir Fabian lagi. Sialan lo, balas Al. Ya udah sih, Ram, teruslah berusaha memerangi orang tua lo. Lagi pula juga ya si Echa-Echa itu, kata Fabian. Berhenti manggil istri gue, brengsek, tegas Rama. Apalah, posesif banget sih, cibir Fabian. Lo tahu sesuatu? Tanya Harja. Gak ada, cuman first impression gue ketemu wanita itu. Dia gak kayak cewek miskin atau dari keluarga melarat, jawab Fabian. Ya, memang gak melarat-melarat banget, kan? Tanya Al. Apaan gak melarat? Hutang hampir 1 miliar begitu, kata Fabian lagi. Harja menganggukkan kepalanya. Dia itu mirip sama seorang aktor senior itu loh, tapi versi cewek, kata Fabian. Siapa sih? Tanya Al. Tanpa gue bilang namanya, kalian juga pada bakal tahu. Kalian tinggal cari aktor senior mana yang gue maksud, jawab Fabian. Haris David. Tanya Al. Nah, kata Fabian. Mirip, tapi ya kalau memang bukan, ya sudah. Cuman cocok logi. Sejak bertemu kali pertama, dia gak cocok jadi babu, kata Fabian. Rama menegakkan tubuhnya. Haris David. Tanya Rama, membuat ketiga temannya terkejut tiba-tiba. Ya, sialan, kata Harja. Rama meraih ponselnya dan mengetik nama itu. Foto tampak di layarnya, seorang lelaki yang sudah begitu tua. Foto mudanya, Ram, kata Harja. Lalu, ketika dicari lagi, Rama nampak diam memperhatikan. Mirip kan? Kata Fabian. Harja menatap Rama. Coba selidiki ini, Ram. Kalau memang benar dia putri Haris David, setidaknya dia sudah setara denganmu. Ya, meskipun tidak diakui, kata Harja. Akan menyakiti hatinya jika dia tahu bukan anak ayahnya, kata Al. Ya, kan hubungannya dengan ayahnya juga sudah gak baik. Mana ada ayah ngejual anaknya, jawab Harja lagi. Mereka sedikitnya tahu tentang Rebecca dari Rama yang menceritakannya, Rama dalam pengaruh alkohol. Gue kasihan sama anak lo, kata Al. Jadi lo harus berusaha, Ram. Yakinin keluarga lo. Oh ya, Ram, muncullah di media sekali-kali. Mau bagaimanapun, berita pernikahanmu dengan Ajeng masih center dibicarakan. Harusnya kamu segera klarifikasi, kata Harja lagi. Rama yang sebenarnya tidak bisa mabuk hanya menganggukkan kepalanya. Rama mabuk, tapi ia masih mendengar dan waras. Maksud Rama adalah, ia ingin mabuk sampai tidak waras agar bisa berani mendatangi rumah Rebecca. Kewarasannya selalu menahannya di depan kediaman gadis itu. Rama melempar kunci mobilnya pada Harja. Bangsat, gue masih dianggap sopir, kata Harja. Antar gue pulang, buru, kata Rama, berjalan lebih dahulu meninggalkan kedua temannya. Sedangkan di sana, anak kecil itu tampak sedih dan menjadi sangat pendiam, meskipun di sampingnya ada anak perempuan yang sangat ceria. Elsa menatap Raka dalam. Elsa kalau begini juga bingung harus bagaimana. Sudah 7 hari ya, Nyonya belum pulang,
kata Elsa, membuat Raka sedih. Elsa mendekat pada Raka dan memeluknya. Kenapa sih nangis mulu? Nyonya pulang asal denda nangis. Non Elsa, dipanggil Mami di bawah. Ini sudah jam 10, kata Bibi, membuat Elsa menghela napasnya. Elsa menatap Raka sebentar dan pergi begitu saja, meninggalkan Raka sendirian. Raka tidak suka sendirian. Biasanya Mama Beka yang selalu menemani Raka tidur. Sekarang saat Mama tidak ada, Ayah juga meninggalkan Raka. Raka membaringkan tubuhnya dan menangis, tapi kemudian suara pintu kembali dibuka, membuat perhatian Raka teralihkan. Raka pikir itu Mama, tapi ternyata Elsa. Ayo pindah ke sana, jangan nangis. Elsa pusing liatnya. Nyonya pasti pulang, percaya sama ramalan Elsa, kata Elsa, menyentuh kedua pipi tembem Raka. Lalu Elsa menyandarkan tubuhnya. Tidur yuk, Mama. Elsa peluk dan sampai tidur, kata Elsa. Raka mencebikkan bibirnya, karena Elsa gila lagi. Ayo, besok Mami jemput Elsa jadi harus tidur cepat-cepat. Elsa harus tidur segini jam, supaya bisa tumbuh besar kayak Mbak Elsa, kata Elsa, sambil menunjukkan 10 jarinya. Lalu saat Rama pulang dari klub dan melihat putranya sudah tidur, Rama melihat Raka dan Elsa tidur berpelukan di atas ranjang. Setidaknya anak perempuan ini bisa menggantikan posisi Rebecca untuk sementara waktu. Rama sudah memikirkan banyak sekali rencana. Beka adalah miliknya. Rama hanya melepasnya sementara agar saat ia datang kembali, wanita itu tidak akan berpikiran untuk pergi lagi darinya. Rama merasa akan sakit. Semuanya sudah sakit. Mama yang sakit karena Rama tidak memikirkan perasaannya lagi, dan ayah yang sudah kepalang kecewa padanya, dan beberapa pihak yang nampak tidak suka dengan Rama sekarang hanya karena seorang wanita. Bisa-bisanya ia memerangi orang tua sendiri. Tapi Rama tetap kukuh pada pendiriannya. Baginya, ia sudah kepalang cinta dengan Rebecca. Jadi benar kata Fabian, ia bulol, bucin tolol pada seorang perempuan yang gak jelas. Entah dia benar anak orang kaya atau memang anak orang miskin. Besok ia akan bertemu dengan Haris David dan menceritakan tentang Rebecca padanya. Lalu Rama mendudukkan dirinya di sofa di kamarnya. Ia hampir tidak pernah bisa tidur. David tidak bisa ditemui, kata asisten aktor itu. Rama yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang jauh-jauh ke tempat itu pun jadi merasa sangat kecewa. Ia tidak bisa pulang tanpa hasil. Alhasil, ia kembali menahan asisten aktor itu. Kapan bisa ditemui? Tanya Rama, begitu ingin tahu. Asisten itu kemudian menggaruk tengkuknya, tidak bisa memastikan. Saya hanya sebentar, hanya memastikan sesuatu, kata Rama. Namun tetap saja membuat asisten itu menggeleng. David akan sangat sibuk sampai nanti malam, Tuan. Baiklah, saya akan datang malam ini lagi. Jadi tolong sampaikan itu pada David. Saya hanya ingin berbicara sebentar, 20 menit mungkin sudah sangat cukup. Jadi tolong untuk menyisakan sedikit waktunya untuk bertemu dengan saya, kata Rama. Asisten itu menggaruk tengkuknya, cemas. Tapi kemudian ia menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan, katanya dan pergi dengan berat hati. Rumah keluarga aktor itu sangat jauh dan sedikit terpelosok. Dia membangun rumah di tempat yang jauh dari perkotaan. Sebenarnya Haris David punya banyak rumah, tapi rumah yang sering ditinggali ia adalah rumah itu, rumah mewah yang terpelosok. Katanya, di rumah itulah semua karya-karya hebat David berasal. Haris David sudah lama tidak menyapa media dengan aktingnya. Sekarang dia lebih sibuk di belakang layar dengan menulis novel dan membuat lukisan abstrak yang indah. Setiap tahun, pameran karyanya begitu dinantikan. Dia memang bukan pengusaha, tapi cukup tajir mengingat sampai sekarang royalti dari semua karya yang diciptakannya masih mengalir deras, ditambah dengan investasi yang sudah dijalankan dari lama. David tinggal sendirian. Istrinya adalah Sahita Pranaya, seorang model cantik. Hanya saja, pernikahan itu usai sudah lama sekali, saat ia masih menjadi aktor. Sekarang Sahita juga sudah kembali menikah dengan seorang pengusaha ternama.
Lalu setelah Sahita, David juga beberapa kali menikah lagi, namun tidak ada yang berlangsung lama dari pernikahan itu. David, kehidupan lelaki itu sangat-sangat complicated. Rama benar-benar ingin berbicara dengan lelaki yang sangat sibuk itu. Dia seorang seniman dan memang hampir tidak bisa ditemui oleh siapapun, kecuali saat karyanya sudah selesai. Dan Rama kembali lagi di malam hari itu. Tampak asisten lelaki itu menatapnya dengan luar biasa menyesal. Maaf, Tuan, kali ini Mer David tidak bisa ditemui. Ini kali pertama Rama merasa sangat tidak dihargai. Rama memang sering mendengar kepribadian menyebalkan lelaki paruh baya itu, tapi ia tidak akan percaya bahwa lelaki itu juga akan melakukannya padanya. Di mana ruangannya? Rama mencoba menahan amarahnya. Dia pikir Rama seorang pengangguran. Ke tempat ini saja Rama harus mengambil cuti 3 hari, lalu ia tidak mendapat hasil apa-apa. Maaf, Tuan, kata asisten itu. Di mana dia? Saya hanya ingin bertemu. Kalau 20 menit susah, 5 menit saja, kata Rama. Mer David pergi baru saja, Tuan. Saya sudah mengatakan tentang Anda, tapi maaf, Tuan, kata lelaki itu. Rasanya leher Rama tegang sekali. Lelaki itu sangat kesal. Andai Rama bisa mengamuk, lelaki itu akan mengamuk. Dia lelah sekali. Lelaki itu kemudian pergi membawa harga dirinya yang tersisa sedikit lagi, tapi kemudian dia kembali lagi, menaruh kartu namanya. Hubungi saya jika lelaki itu mau ditemui, kata Rama dan berlalu pergi dari rumah itu. Rama membawa rasa kesalnya dalam perjalanan pulang. Dia seorang lelaki yang hampir tidak pernah ditolak sepanjang sejarah hidupnya. Pendidikan, pekerjaan, dan semacamnya, Rama selalu dihargai. Namun apa yang terjadi sekarang? Sedangkan di atas rumah mewah itu, seorang lelaki berpenampilan sedikit berantakan dengan kacamata besar membingkai matanya, menatap kepergian Rama. Lelaki itu juga menikmati wine merahnya, lalu berjalan ke arah kursi kebesarannya. Ia menelpon seseorang di sana. Dia sudah pulang, katanya mengabari. Kenapa tidak mau saya bertemu dengannya? Kelihatannya dia sangat menyukaimu, tanya lelaki itu. Jangan, jawab suara di seberang. Kamu tidak mau dia tahu saya papa kamu? Tanya lelaki itu lagi. Dia tidak boleh tahu, suaranya tegas. Padahal ini bisa memudahkanmu untuk masuk dalam keluarga mereka, katanya. Jika ini menghancurkan karir saya, tidak apa-apa. Toh, kamu juga pantas hidup bahagia. Putri kandung Renata adalah putri kandung saya juga, katanya. Bukan karena itu, balas suara di seberang. Lalu, tanya lelaki itu. Tidak ada orang yang bangga menjadi anak di luar nikah, jawab suara itu. Lelaki itu tersenyum tipis. Baiklah, katanya dengan suara yang menyerah. Kabari saya jika ada apa-apa. Kamu harus tahu, bahwa saya sangat mencintai ibumu. Apalagi tahu kamu anak saya, bukan anak suaminya. Saya sangat merasa bersalah, kata lelaki itu. Suara lemah terdengar di seberang sana, dan panggilan dimatikan. Haris David, seorang aktor terkenal di masanya. Dari pernikahan sebelumnya, ia sudah memiliki anak lelaki, namanya Hades David. Hubungan dengan istri pertamanya kandas karena masalah internal di masa lalu. Setelah 1 tahun perceraiannya, ia kemudian mengambil sebuah proyek film. Saat itu, ia masih sangat aktif sebagai aktor. Lalu suatu hari, ia tertarik dengan seorang wanita pekerja di lokasi syuting. Ia kemudian menjalin hubungan dengannya. Hubungan yang tentunya dewasa, Haris sangat nyaman dengan wanita itu. Namun saat filmnya sangat terkenal, membuat Haris seringkali dijodoh-jodohkan dengan pemeran utama film itu. Sehingga saat berita kedekatan Haris dengan Mama Rebecca tercium ke media, Rena menjadi sering mendapatkan hujatan. Rena kemudian memutuskan hubungan mereka dan memilih menikah dengan lelaki lain. Ancaman Haris pada wanita itu tidak dihiraukan. Foto yang dikirimkan kepada Rena, di mana foto diambil dari CCTV depan kamar Haris, bahwa wanita itu selalu pulang subuh-subuh dari apartemennya, tidak dipedulikan Rena. Wanita itu malah datang dan menemuinya, meminta ia berhenti untuk mengacau rumah tangganya.
Jika rumah tangganya usai gara-gara Haris, ia akan sangat marah pada lelaki itu. Haris yang sudah kepalang sakit hati ditolak, memutuskan pergi ke luar negeri dan baru kembali 3 tahun yang lalu. Ia kembali bekerja. 3 tahun terakhir ini, namanya kembali bersinar sebagai pelukis dan penulis terbaik yang kebanyakan dari karyanya menyinggung tentang cintanya itu. Beberapa hari yang lalu, Hades datang dan membawa sesuatu dari rumah sakit. Katanya, itu adalah hasil tes DNA yang menunjukkan angka kecocokan dengan anak perempuan. Barulah ia tahu Rena membawa anak darah dagingnya. Haris mungkin terlalu kecewa sampai ia tidak tahu bahwa wanita yang pernah sangat dicintainya itu sudah lama meninggal. Ketika bertemu pertama kali dengan anak Renata, dia sekeras kepala mamanya. Dia tidak mau dipandang secara istimewa. Di usianya yang ke-24, ia sudah tidak butuh lagi peran ayah maupun ibu. Jadi, tidak peduli siapa ayahnya. Toh, Rebecca sudah menganggap bahwa sejak kecil ia sudah hidup sendirian. Jadi, ia tidak akan membutuhkan orang tua lagi, meskipun itu membuatnya bernilai di depan mertuanya, karena ternyata Becca juga anak orang kaya. Duh, kalau sejak kecil miskin, tiba-tiba pas sudah sebesar ini baru kengkap Becca anak siapa dan itu anak orang kaya raya, Becca jadi merasa seperti di film-film. Tapi, apa yang bisa dibanggakan? Becca juga anak haram. Sudah benar kata Nyonya, Becca itu dari keluarga yang tidak jelas. Becca tidak mau. Pokoknya, Becca hanya ingin pulang ketika Nyonya bilang bahwa putra dan cucunya tidak bisa tanpa Becca. 1 bulan berlalu setelah kepergian Becca. Raka merasakan kerinduan yang teramat dalam pada mama sambungnya itu, sampai Elsa jadi sasaran kebencian Raka. Raka bilang, gara-gara Elsa membiarkan mama pergi dan tidak kembali lagi pada Raka. Raka tidak mau Elsa kalau mamanya Raka yang harus pergi. Elsa sampai menangis dan tidak mau bertemu dengan Raka, karena Raka memarahinya. Yang membuat Raka semakin merasa sendirian dan kesepian, yang berakhir anak itu demam tinggi dan dilarikan ke rumah sakit. Raka sakit, Rama, dan kamu masih memikirkan wanita itu, kata Sarah ketika putranya baru datang. Bahkan penampilannya juga sangat berantakan. Dia tidak bercukur, dan penampilannya tidak menunjukkan pemimpin perusahaan. Siapa sebenarnya yang membuat putra saya sakit? Kata Rama dingin pada mamanya. Sarah sangat sakit hati melihat putranya yang seperti itu padanya. Apa? Kenapa kamu menyalahkan mama? Apa salah mama menyuruh kamu memilih istri yang benar? Mama khawatir sama kamu, salah pilih pasangan, Rama. Mama kira pasangan Rama sebelumnya sudah benar. Dia meninggal karena Rama, Ma. Karena Rama tidak pernah bisa mencintainya, balas Rama. Lalu sekarang mama ingin menjodohkan Rama dengan Ajeng, sampai mama melunasi hutang Becca dan menyuruhnya pergi jauh dari Rama. Mama kira itu keputusan yang sudah benar, ha. Suara Rama sangat kesal dan frustasi. Lalu kemudian menatap mamanya. Berhenti sok tahu dengan kehidupan Rama, Ma. Mama tidak tahu apapun. Rama sudah muak dengan semua yang mama lakukan, kata Rama dengan suaranya berat dan kasar. Kamu menyakiti hati mama, nak, kata Sarah menangis. Raka, mama kira Raka seperti ini karena siapa? Setiap malam dia mengumamkan nama Becca terus. Lalu anak mama ini, mungkin mama tidak tahu, jadi akan Rama katakan lagi dengan jelas, ujar Rama. Rama menatap mamanya. Rama mencintai wanita itu lebih dari Rama mencintai mama sekarang. Sudah paham, kan? Mama egois, kata Rama. Lalu berjalan pergi ke arah ranjang putranya yang terbaring lemah, tapi Sarah menahannya. Barulah Sarah tahu, bahwa putranya juga demam. Sarah seketika menangis dan duduk bersimpuh. Kenapa kalian mencintai wanita sampai seperti ini, tangisnya? Kenapa harus wanita itu yang kalian cintai sampai seperti ini, Rama, katanya. Rama menatap mamanya lekat. Karena dia sebaik-baiknya wanita yang Rama cinta dan sayang pada Raka. Mama tidak tahu. Karena selama ini mama hanya memandang wanita dari kastanya saja. Tidak heran bagaimana Diandra dan Ajeng yang mama lihat sempurna karena dari keluarga yang besar juga.
Sarah benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Haruskah ia menerima wanita itu menjadi menantunya? Wanita yang sudah sangat ia rendahkan, wanita yang Sarah pikir bahkan dengan koki di rumahnya saja tidak pantas, malah sangat dipuja putranya sendiri. Dan menjadi menantunya. Sarah akan bersuara lagi, ketika ponsel Rama berdering. Dan itu dari asisten Haris David yang katanya lelaki tua itu ada di rumahnya di Jakarta, dan ingin bertemu dengan Rama. Nanti Rama bicara dengan Mama lagi, kata Rama pada mamanya. Sarah mengerutkan keningnya. Kamu mau kemana lagi? Tanya Sarah, membuat Rama tidak menjawab. Raka mendekat pada putranya dan mencium wajahnya. Sebentar lagi, nak, ayah akan bawa mama kamu pulang, katanya. Sarah benar-benar tidak habis pikir. Rama, demi Tuhan, kamu baru saja pulang. Kamu juga demam, nak, kata Sarah. Namun putranya tidak mendengarkannya. Lelaki itu pergi sendirian dengan mobil jeepnya. Meskipun bukan lagi di rumah terpelosok itu, tapi anehnya Rama merasa jaraknya sama jauhnya. Rama rasanya ingin sekali cepat sampai di tempat itu. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.